Jika video ini bermanfaat, silakan subscribe, like, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi dengan saya di sini CP Channel ini, PJ Cidahu Tutorial Service. Oke, kali ini kembali saya ada servisan handphone Oppo A54. Jadi handphone ini setelah dilakukan restart oleh pemiliknya, akan tetapi pemiliknya terlupa untuk kode PIN. Oke, di sini terlihat ponsel terkunci, coba lagi dalam 130 detik. Baik, saya coba ketuk untuk lupa sandi. Di sini terdapat keterangan kata sandi Anda tidak dapat diambil. Jika Anda melupakannya, Anda dapat menghapus seluruh datanya dan bla 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 bla. Oke, pertama saya coba untuk mematikan daya pada handphonenya terlebih dahulu. Saya akan coba masuk untuk ke recovery mode ya. Jadi apabila teman-teman masuk ke recovery mode, nanti teman-teman bisa melakukan format data. Oh ya, satu tambahan lagi. Baik, sini untuk masuk ke format maksudnya recovery mode, tekan volume bawah dan power ya. Oke, sedikit tambahan tadi, ternyata pemiliknya tidak ingin data galeri yang ada di handphonenya nanti terhapus. Jadi dengan permintaan tersebut, mungkin saya akan nanti mencoba melakukan save format data. Tentunya untuk melakukan save format data saya harus menggunakan sebuah tool. Tapi di sini saya coba masuk dulu untuk ke mode recovery atau recovery modenya. Kita tunggu saja untuk proses masuk mode recovery-nya. Oke, di sini handphone sudah terlihat masuk mode recovery, terdapat pilih bahasa. Teman-teman bisa memindahkan pilihannya dengan menekan tombol volume ya, dan untuk pemilihan atau OK-nya kita bisa gunakan tombol power atau kita ketuk saja di layar handphonenya. Sini saya coba untuk tes swipe data. Oke, terdapat dua pilihan ya. Artinya kalau terdapat dua pilihan seperti ini, berarti handphonenya nanti bisa kita lakukan save format data. Oke, apabila teman-teman melakukan format data melalui mode recovery seperti ini, teman-teman tinggal pilih saja format data. Akan tapi data yang ada di handphonenya nanti akan terhapus semuanya untuk data galeri, foto, dan videonya. Oke, pertama untuk melakukan save format data tentunya kita harus mematikan dulu untuk power off pada handphone Oppo A54 ini. Oke, kita menggunakan tool, kita bergabung ke tampilan layar PC-nya. Baik, di sini di tampilan layar PC saya menggunakan sebuah tool yang tidak asing lagi ya. Sini saya menggunakan unlock tool. Untuk melakukan sewa unlock tool nanti teman-teman bisa cek di deskripsi video ini ya. Jadi cukup murah, teman-teman bisa mendapatkan username dan passwordnya untuk masuk ke unlock tool. Sebelumnya teman-teman download terlebih dahulu untuk tool unlock toolnya ya. Oke, kita bergabung ke tampilan unlock toolnya. Untuk versi 2025 sudah terupdate nih ya. Jadi di sini kita pilih yang Oppo. Teman-teman pilih saja pilihan Oppo, lalu di tab pencarian sini ketikkan saja A54. Kita dapat dua pilihan. Saya coba yang atas dulu ya untuk A54, bukan A54s. Oke, untuk langkah selanjutnya di sini kita pilih yang preloader save format ya. Oke, di sini terdapat tiga pilihan. Saya pilih yang pertama dulu ya, Oppo Realme versi 1. Baik, sini saya buka untuk device manajernya untuk memastikan handphonenya terhubung. Oke, kita fokus lagi ke handphonenya. Handphone dalam keadaan off atau mati daya. Kita tekan bersama dua tombol volume dan volume ke atas dan ke bawahnya ya. Oke, handphone sudah terhubung ke PC. Ini sudah terbaca. Di sini untuk program unlock toolnya juga sudah berjalan. Perhatikan untuk proses save format datanya. Di sini hanya berlangsung beberapa saat ya. Oke, hanya beberapa detik. Baik, di sini terdapat keterangan erasing user data. Oke, kita kembali lagi ke tampilan handphonenya. Biarkan handphone melakukan restart dengan sendirinya dan masuk secara otomatis ke recovery modenya ya. Biarkan saja untuk proses ini. Jadi jangan dicabut atau jangan dimatikan secara paksa untuk proses save format datanya ini. Nah, karena pemiliknya tidak ingin datanya hilang, kalau istilah kata pemiliknya tidak ingin kehilangan momen atau kenangan ya. Oke, di sini proses swiping data di handphone Oppo A54-nya
berlangsung secara otomatis. Jadi biarkan saja untuk proses ini dan handphone kembali melakukan restart dengan sendirinya. Biarkan saja sampai handphone Oppo A54-nya ini masuk ke halaman menu beranda pengaturan awalnya ya. Oke, untuk proses ini biasanya hanya berlangsung beberapa menit sih. Jadi kita tunggu saja untuk prosesnya. Oke, untuk teman-teman yang mau melakukan sewa unlock tool bisa juga ya, nanti saya sematkan ya linknya di deskripsi. Oke, untuk Oppo-nya sudah loading seperti tanda gambar pintu motor buka. Untuk proses ini saya skip saja ya, saya percepat di sini untuk durasi videonya. Baik, sekarang handphone sudah masuk ke halaman pengaturan awal, pilih bahasa atau select language. Selanjutnya kita pilih negara. Oke, seperti biasa saya akan memilih Indonesia tentunya. Next atau selanjutnya. Kita setting saja handphone ini seperti handphone baru ya. Untuk menggunakan data saya matikan saja, ketik next berikutnya. Oke, di sini sambungkan dengan WiFi, saya coba lewati. Akan tetapi di sini terdapat keterangan untuk melindungi ponsel, sambungkan dengan WiFi atau jaringan data seluler untuk mengautentifikasi. Karena kasusnya lupa dan untuk email serta kata sandinya juga terlupa. Jadi di sini kita harus melakukan bypass. Kita kembali lagi bergabung ke layar PC. Oke, matikan dulu untuk handphonenya. Baik, di tampilan layar PC kembali ya. Di sini kita tetap pilih untuk tipenya tetap sama. Lalu kita pilih erase FRP dalam keadaan handphone mati. Kita tekan saja kedua tombol volumenya secara bersamaan, lalu colokkan kabel data. Apakah terbaca untuk versi preloader out yang Oppo Realme V1 ya. Oh, handphone tampaknya langsung hidup kembali. Oke, berarti untuk preloader out nih, preloader out susah amat, belibet amat ngomongnya nih. Preloader out Oppo Realme V1-nya tidak berfungsi atau tidak mau. Jadi kita harus mencoba untuk pilihan selanjutnya di pilihan preloader out. Perhatikan. Oke, handphonenya restart. Jadi saya terpaksa harus menunggu sampai handphonenya hidup, lalu saya matikan atau matikan daya handphonenya. Jadi untuk kembali kita tunggu ya. Baik. Untuk proses selanjutnya saya akan pilih di pilihan nanti ya. Oke, di sini masih lama. Oke, siap. Sekarang sudah hidup. Kita matikan dulu. Power off atau matikan daya. Baik, di layar PC teman-teman ganti saja ya. Untuk prosesnya sama ya, kita tekan dua tombol volume secara bersamaan. Oke, lah salah. Saya masih pilih yang maaf ini ya, Oppo Realme V1 ya, belum saya rubah. Oke, di sini kita harus rubah ya. Jadi kita pilih yang Oppo Realme V2 sekarang. Jadi butuh kesabaran, butuh beberapa percobaan, bisa dijadikan pengalaman. Oke, handphone kembali restart. Jadi kita tunggu lagi ya. Jadi istilah kata, kita harus bersabar dan kita harus butuh proses dalam mengerjakan sesuatu. Nanti kita lihat ya, apakah dengan melakukan save format data menggunakan tool unlock tool ini, data galeri masih bisa terselamatkan file-filenya. Oke, saya matikan kembali daya dari handphonenya, kita power off. Oke, kita proses, kita coba gunakan. Di sini saya akan menggunakan preloader out yang Oppo Realme V2. Oke, tekan dua tombol. Nah, terbaca. Akan tetapi untuk prosesnya, oh, keluar lagi. Baik, untuk prosesnya tidak berjalan ya, dan handphone hidup dengan sendirinya atau restart dengan sendiri nih ya, hidup sendiri. Oke, untuk pilihan terakhir tetap tenang. Di sini di tool unlock tool terdapat pilihan untuk preloader out Oppo Realme yang versi ketiga atau V3. Oke, handphone malah masuk ke mode recovery-nya. Oke, kita pilih yang Oppo Realme V3. Kita pilih kembali preloader erase FRP, klik saja. Oke, kita sambil tunggu untuk handphonenya, kita matikan daya kembali ya. Jadi jangan posisi hidup atau on. Oke, kita power off. Baik,
Kita tunggu, pastikan handphone benar-benar off atau benar-benar mati. Kita tekan kedua tombol volume up dan down secara bersamaan, lalu colokkan kabel data. Nah, untuk preloader out Oppo Realme yang V3 ini bisa berfungsi. Jadi untuk menghapus FRP yang ada di handphone Oppo tipe A54-nya. Oke, di sini sudah terbaca dan proses erasing FRP-nya terdapat keterangan oke. Baik, sekarang handphone hidup dengan sendirinya ya, tanpa kita tekan tombol, tapi kita biarkan saja untuk proses ini. Kita tunggu sampai handphone masuk kembali ke pengaturan awalnya, seperti di step sebelumnya ya. Oke, di sini masih di logo seperti pintu mau terbuka seperti itu. Kita tunggu saja prosesnya. Jangan skip videonya ya. Nanti kita buktikan apakah galeri masih bisa terselamatkan setelah proses save format data dan erase FRP. Oke, di sini kembali di pilihan pertama ya, setting pertama awal. Kita setting saja seperti teman-teman menyeting handphone baru ya. Kita next saja sampai handphone. Oke, di sini kita ketuk lewati. Apakah FRP sudah terhapus? Nah, kita bisa ketuk saja lewati ya, tidak seperti di step sebelumnya ya. Tadi gagal untuk melewati verifikasi tanpa menggunakan jaringan data atau jaringan WiFi. Oke, kita setting saja handphonenya sampai masuk ke halaman beranda utamanya. Oke, next berikutnya untuk impor data berikutnya saja, terus kita sampai masuk ke menu berandanya ya. Oke, untuk app market kita bisa lewati dan selamat datang seperti ini. Untuk FRP atau akun Google yang ada di handphonenya sudah terhapus. Baik, sekarang saatnya kita buktikan apakah handphone Oppo A54-nya ini masih terselamatkan untuk foto dan videonya ya. Kita cek di pengelola file. Oke, ketuk. Baik, di sini handphone sudah dilakukan save format data. Kita ketuk saja setuju. Nah, alhamdulillah di sini saya tidak akan membuka ya, karena ini filenya bersifat pribadi setelah kata. Oke, untuk gambar, video, audio, dokumen dan yang ada di galeri di sini terselamatkan ya. Untuk aplikasi tentunya teman-teman harus melakukan download ulang ya. Oke, saya cek di foto ya. Oke, coba tes di album. Nah, masih ada. Oke, sip. Oke. Udah. Jadi untuk melakukan save format data teman-teman harus menggunakan tool unlock tool ya. Dan apabila teman-teman mau melakukan format data secara manual tanpa menggunakan PC, tentu saja bisa. Jadi teman-teman tinggal cek video saya yang lainnya ya. Nanti saya akan sematkan juga di deskripsi dari video ini ya. Jadi apabila dilakukan format data secara manual dan untuk update security-nya belum terupdate, teman-teman bisa melakukan format data tanpa menggunakan PC. Akan tetapi data yang ada di handphonenya semuanya akan hilang. Terima kasih sudah menyimak video ini dari awal sampai selesai. Semoga video ini bisa bermanfaat. Di sini saya hanya berbagi pengalaman, dan ingat selalu pesan saya, jangan lupa untuk bersedekah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih.